Konbanwa minasan, watashi wa Jamaluddin des. Sekarang saya akan menjelaskan bungke yang telah saya pelajari hari ini ya minasang ya. Oke, lanjut langsung saja ke pembahasannya. Nah, jadi hari ini ada beberapa bungke yang telah dibahas tadi pagi atau yang telah dipelajari tadi pagi ya minasang. Oh iya, untuk sebelum lanjut ke bungke yang sekarang, saya akan menjelaskan beberapa makna tambahan dari tok pengulangan ya minasang ya. Sebenarnya makna tambahan dari tok pengulangan yang artinya berkata, mengatakan, dikatakan, katanya, menamakan, dinamakan, bernama, menyebutkan, disebutkan, atau mengucapkan. Nah, yang dinya ini yang dikatakan, dinamakan atau disebutkan ini depannya itu ditambah dengan yang ya minasang ya. Jadi maknanya itu bukan hanya dikatakan tapi yang dikatakan, terus yang dinamakan ataupun yang disebutkan ya minasang ya. Nah di sini juga ada beberapa contohnya minasang ya, atau ada contohnya di sini ada seperti korete. Nah, korete ini kan menggunakan t yang ini ya minasang, yang toyu, toimas yang berubah menjadi kata kerja bentuk t, tote jadi si toite, yang toinya dihilangkan, yang dibaca hanya t-nya saja ya minasang ya. Nah, di sini ada korete. Korete ini artinya yang dinamakan. Ini adalah yang dinamakan ini. Sebenarnya yang dinamakan ini adalah ini hanya sebagai, bisa juga karena yang korete ini bisa juga sebagai subjek gimana yang sama seperti wa, cuman maknanya yang beda saja. Jadi bisa digunakan adalah, bisa menggunakan adalah ya misalnya. Korete yang dinamakan ini adalah korete Enpitsudes, contoh seperti itu. Yang dinamakan ini adalah pensil. Seperti itu ya minasang ya. Oke, sebenarnya hanya tambahan itu saja untuk bungkai kemarin. Lanjut ke bungkai hari ini. Nah, bungkai yang hari ini tuh ada bungkai yang pertama itu ada kata sifat i dan na. Seperti yang kemarin, kata sifat i dirubah ke ku, kata sifat na dirubah ke i. Ya, jadi kata sifat i-nya hilang ditambah dengan ku, na-nya hilang tambah dengan ku. Untuk kalau iku yang kemarin yang memiliki makna bertemu dengan kata kerja aktif itu maknanya dengan. Nah, ini sekarang saya akan membahas kalau bertemu dengan kata kerja pasif. Nah, di sini ada kata kerja pasif narimas ya. Kalau iku ini kalau ikunani ini ya, ingat seperti saya bilang kemarin, cara mudah untuk menghafal bungkai itu disambung-sambung saja minasang. Jadi kalau i dirubah ku dan na dirubah ke ni, bisa disebut, bisa juga cara menghafal seperti ikunani. Nah, seperti itu ya minasang ya. Nah, kalau ikunani ini ditambah dengan narimas, karena kemarin yang telah dibahas kalau kata sifat ikunani bertemu dengan kata kerja pasif ini, ku dan ni-nya ini tidak ada makna. Jadi untuk ikunani narimas ini hanya bentuk menyopankan saja ya. Ingat, bentuk menyopankan. Dan kata benda juga di sini sama seperti kata sifat na, yaitu ditambahkan dengan ni. Nah, contoh di sini ada samuku narimas, menjadi dingin. Ini bentuk sopan ya minasangnya, seperti bungkai yang telah saya pelajari waktu itu dan telah dibahas juga di video yang bentuk sopan itu yang ada 3 ya minasang. Nah, terus ada kata sifat atau kata sifat nanya menjadi benrini narimas, menjadi praktis. Ingat, na-nya tidak dibawa ditambah dengan ni, dan i-nya juga tidak dibawa ditambah dengan ku. Dan ada kata benda, contoh kata benda di sini ameni narimas, menjadi hujan. Seperti itu ya minasangnya. Jadi ingat, kalau ikunani ditambah dengan narimas itu hanya penyopanan atau menyopankan. Lanjut, di sini ada
yonisimas ini maknanya itu berusaha atau mencoba untuk ya minasang ya. Nah, untuk rumusnya sendiri ada kata kerja bentuk positifnya menggunakan jisho ataupun ru ya. Sama saja ya, ru ini untuk penyebutan praktisnya saja. Jadi jisho untuk kata positifnya dan ada nai untuk bentuk negatifnya. Contohnya di sini ada astawa hayaku okiru yonishimasu. Besok berusaha untuk bangun dengan cepat ataupun bangun pagi-pagi. Bisa juga ya hayaku okiru ini bangun dengan cepat ataupun bangun pagi-pagi ya minasang ya. Karena kenapa di sini hayaku okiru dibaca bangun dengan cepat? Karena okimas ini bentuk kata kerja aktif. Jadi ku-nya ini memiliki makna dengan, jadi bangun dengan cepat. Besok berusaha atau mencoba untuk bangun dengan cepat. Nah, di sini ada contoh untuk bentuk negatifnya yaitu nai. Nani mo kawanai yonishimasu. Berusaha untuk tidak membeli apapun. Jadi ada sebuah usaha ya minasang ya untuk melakukan apapun. Terus untuk selanjutnya ada Toshimas ini sama sebenarnya, maknanya sama saja seperti yonishimas, cuman untuk Toshimas ini rumusnya itu menggunakan kata kerja bentuk ikoke ditambah dengan to. Kalau tadi ada jisho ataupun naike ditambah dengan yonishimas, kalau ini ada ikoke ditambah dengan toshimas. Maknanya sama saja, mencoba atau berusaha untuk ya minasang ya. Contoh di sini ada astawa hayaku okiyo toshimasu. Besok berusaha untuk atau mencoba untuk bangun dengan cepat. Seperti itu ya minasang ya. Jadi maknanya sama saja. Jadi mau menggunakan yoni ataupun toshimas ini bisa saja ya minasang. Oke, lanjut minasang ya. Maaf tadi terkat karena ada yang belum ditulis minasang ya. Nah, untuk selanjutnya ada yoni tapi tidak ditambah dengan shimas. Kalau ini yoni shimas maknanya berusaha untuk. Kalau yoninya saja ini memiliki makna supaya, agar ataupun semoga. Ini tuh sebenarnya seperti dengan sama saja dengan mendoakan ya minasang ya. Sama saja dengan mendoakan. Nah, untuk rumusnya ada menggunakan, untuk positifnya ada menggunakan jisho dan negatifnya ada menggunakan kata kerja bentuk naike. Nah, ingat untuk yoni ini tidak bisa langsung ditambahkan dengan shimas. Karena kalau dilambangkan langsung dengan shimas akan berbeda makna nantinya. Maknanya akan berusaha untuk, bukan mendoakan ya minasang ya. Jadi ingat, tidak langsung ditambahkan, tidak bisa tambahkan dengan shimas ataupun narimas ya minasang ya. Seperti itu. Kecuali kalau ada tambahan sebelum setelah yoninya itu atau sebelum shimasnya itu minasang ya. Nah, contoh di sini ada shiken ni gokaku suru yoni. Seperti saja bisa shiken ni gokaku suru yoni, karena untuk mendoakan semoga lulus pada ujian, semoga lulus ujian. Nah, tidak bisa ditambahkan dengan langsung shimas, kecuali kalau di sininya nih, di setelah yoninya ini ada tambahan kata kerja atau kata keterangan yang lainnya minasang, baru bisa ditambahkan dengan shimas ya minasang ya. Seperti itu. Oke, lanjutnya ada kata kerja bentuk nara. Oke minasang, kata kerja bentuk nara. Nah, untuk kata kerja bentuk nara ini memiliki makna kalau sih ya minasang ya. Nah, rumusnya ada futsu, kata kerja bentuk futsu ditambah dengan nara.
kata sifat i ditambah dengan nara, i-nya di bawah ya minasang tidak dihilangkan, dan ada kata sifat na-nya dihilangkan, ataupun kata benda langsung ditempel dengan nara. Jadi untuk kata sifat na-nya ini dihilangkan, hanya ditambahkan nara. Jadi bukan gengkina nara tapi gengkinara, seperti itu minasang ya. Nah, contohnya di sini ada taberu nara, kalau makan sih, kalau makan sih. Taberu nara, kalau makan sih. Nah, di sini tidak hanya bisa menggunakan bentuk jisu saja, bisa juga menggunakan kata kerja bentuk lain, bentuk futsu yang lain maksudnya. Contoh ada ini, kita rubah menjadi kata kerja bentuk futsu yang lainnya, tabenai nara. Jadi kalau tidak makan sih, seperti itu ya minasang. Terus ada contoh kata sifat i, takai nara, kalau mahal sih. Takai nara, kalau mahal sih. Terus ada kata sifat na-nya dihilangkan ya minasang. Jadi gengki nara, bukan gengkina nara. Gengki nara, kalau sehat sih. Seperti itu ya minasang ya. Nah, di sini juga ada terus selanjutnya ada kata kerja bentuk ba. Ba ini kalau doang. Kalau nara ini kalau sih, dan ba ini kalaunya saja ya minasang ya. Nah, untuk kalau yang ba ini kelompok satunya, vokal i sebelum masnya itu dirubah ke bentuk vokal e ditambahkan dengan ba. Oke. Vokal e ditambahkan dengan ba. Untuk contohnya di sini ada ba ya. Ingat, vokal e tambah dengan ba. Grup 1. Vokal i sebelum mas dirubah ke e ditambah dengan ba. Contohnya ada kaki mas menjadi kakeba, yang artinya kalau menulis. Kalau menulis, dan aimas ada aeba, kalau bertemu. Terus untuk kelompok 2-nya ada kata kerja bentuk masnya dihilangkan ditambah dengan reba. Contoh di sini ada tabemas, tabereba. Kalau makan ada nemas menjadi nereba. Kalau tidur, nah untuk grup 1 ini tidak ada ya minasang ya. Grup 1 ini tidak ada sebenarnya, cuman ada simas. Simas ini menjadi sureba, dan ada kimas menjadi kureba, seperti itu ya minasang ya. Oke, lanjut ke buku catatan. Oh ya, di sini untuk ba ini ada juga rumusnya, untuk bisa juga digunakan untuk kata sifat ya. Nah, untuk kata sifat i-nya dihilangkan ditambah dengan kereba, dan ada kata sifat na-nya dihilangkan diganti dengan naraba, ataupun sama juga kata benda juga seperti itu. Nah, untuk kata sifat na ini selain bisa juga menggunakan naraba, selain menggunakan naraba bisa juga menggunakan de areba ya, menggunakan de areba. Nah, de areba ini awalnya itu kata kerja arimas, arebanya ini arimas, dirubah ke bentuk ba menjadi areba ya, seperti itu ya minasang ya. Jadi de arimas ini de areba ini, arimasnya ini adalah kata kerja awalnya adalah areba, kalau ada ya, kalau ada. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya untuk kata sifat i dirubah menjadi kereba. Nah, atsui ya, atsui dirubah menjadi kata kerja bentuk ba menjadi atsu kereba. I-nya hilang ditambah dengan kereba, kalau panas. Nah, terus ada kata sifat na dan kata benda. Contoh kata sifat na dan kata benda. Nah, genki, genkina ya, bisa juga. Nah, dirubah menjadi kata kerja bentuk ba menjadi genkinaraba, genkinaraba. Na-nya tidak dibawa ditambahkan dengan naraba ataupun de areba, bisa juga genki de areba, seperti itu ya. Oke, di sini lanjut ke bungkainya. Di sini bungkai pertama untuk yang menggunakan kata kerja bentuk ba ini ada
Ba'khodo. Ba'khodo semakin. Ba'khodo ini sebenarnya adalah satu keterangan dibikin dua perubahan ya minasang ya. Nah, ba dan khodo ini. Untuk rumusnya ada jishoke atau ru untuk bentuk positifnya, dan ada naike untuk bentuk negatifnya. Ada kata sifat i-nya di bawah, dan ada kata sifat na-nya di bawah juga, dan ada kata benda langsung tempel dengan ba khodo. Nah, contoh di sini ada untuk bentuk jishoke-nya dulu. Contoh untuk bentuk jishoke-nya ada ungdo sureba. Nah, untuk pertama karena di sini rumusnya ba dan khodo, jadi untuk kalimat pertamanya dirubah ke bentuk ba-nya dulu. Ungdo sureba. Ungdo suru khodo. Nah, baru menggunakan rumus yang ini. Ini kan bentuknya positif, jadi menggunakan ru. Ungdo suru khodo. Ungdo, kita ulang ya minasang ya. Ungdo sureba. Ungdo suru khodo. Genki ni narimasu. Semakin olahraga, semakin menjadi sehat. Semakin olahraga, semakin menjadi sehat. Seperti itu ya minasang ya. Dan ada contoh kata kerja bentuk nai ataupun negatif. Ungdo shinakereba. Ungdo shinai hodo genki janaku narimasu. Semakin tidak olahraga, semakin menjadi tidak sehat. Dan ada contoh untuk kata sifat i-nya. Oishi kereba. Oishi hodo, karena untuk rumus kata sifat i-nya di bawah, jadi oishi hodo tabetai desu. Semakin enak, semakin ingin makan. Ini ada kata sifatnya juga. Contohnya ada nigiyakana raba, nigiyakana hodo. Nana juga ingat, nanya juga dibawakan. Jadi nigiyakana hodo ikitakunai desu. Semakin ramai, semakin tidak ingin pergi. Kenapa di sini semakin ramai semakin tidak ingin pergi? Karena saya introvert minasang ya. Jadi tidak suka keramaian seperti itu. Nah, untuk ini ada beberapa bentuk lainnya, karena untuk ini bisa menggunakan DA reba. Nah, di sini saya juga akan lampirkan contoh yang menggunakan DA reba ini. Contoh nigiyaka DA reba, nigiyaka na hodo ikitaku nai desu. Maknanya sama saja, semakin ramai semakin tidak ingin pergi. Nah, untuk DA reba ini, untuk yang hodonya ini bisa menggunakan kata sifatnya ataupun bisa menggunakan yang arebanya ini. Karena arebanya ini kata kerja awalnya arimas, jadi untuk yang sandingan dengan hodonya ini kita bisa rubah menjadi arimas ya minasang ya. Contoh nigiyaka de areba aru hodo ya, aru hodo bisa seperti itu ya minasang ya. Jadi tidak hanya bisa menggunakan nigiyakana, bisa juga menggunakan aru hodo ikita kunai, seperti itu ya minasang ya. Karena sejatinya untuk de areba ini, yang arebanya ini awalnya jadi dari arimas, jadi bisa menggunakan de areba seperti itu ya minasang ya. Oke, lanjut. Di sini ada khodo. Ada khodo ini persamaan, kira-kira ataupun seperti. Nah, khodo ini sama seperti gurai ya minasang ya.
Gurai kan kira-kira, seperti, sama saja ya minasang ya maknanya. Jadi mau menggunakan hodo ataupun gurai itu sama saja. Oke. Jadi maksud dari hodo ini, maksud dari persamaan ini seperti istilah ataupun ungkapan yang memiliki maknanya sama, seperti itu. Contoh di sini ada Yumega sora hodo takai des. Mimpinya tinggi selangit ataupun mimpinya setinggi langit, seperti itu minasang ya. Oke, jadi kayak seperti ungkapan gitu. Dia ingin mengejar mimpi yang sangat tinggi itu, seperti itu ya minasang ya. Nah, kurang lebih untuk gurai juga sama ya minasang ya. Jadi bisa menggunakan hodo ataupun gurai, seperti itu. Terus ada di sini ada bungkai, selanjutnya ada bungkai hodo ataupun yori ditambah dengan maseng. Nah, masengnya ini memiliki makna tidak se, dan untuk yorinya di sini memiliki makna dari, bisa juga daripada. Nah, untuk padanya ini hanya tambahan saja, seperti untuk memperjelas saja ya minasang ya. Jadi makna sebenarnya ini hanya dari ya minasang ya. Terus hodo di sini maknanya seperti. Oke, maknanya seperti. Contohnya ada konomono wa gomenasai. Konomono hodo atau konomono yori yasui mono ga arimaseng. Tidak ada barang yang murah daripada ataupun seperti barang ini ya minasang ya. Karena kenapa di sini ga tapi dibacanya dari belakang? Karena ga arimas ini sudah menempel satu paket, jadi bacanya tetap dari belakang bukan dari depan, seperti itu. Di sini ada juga kata kerja bentuk to. Kata kerja bentuk to ini maknanya kalau ataupun ketika, tapi kalau ketikanya ini pasti ya minasang ya, pasti. Oke. Contohnya di sini ada untuk rumusnya to ini menggunakan kata kerja bentuk jishoke ditambahkan dengan to, ataupun kata sifat i-nya dibawakan tambah dengan to, ataupun kata sifat na-nya tidak dibawa tapi ditambah dengan da atau diganti dengan da dan kata benda. Nah, kalau saya cara gampang untuk menghafalnya itu seperti ini. Jisho idato. Jadi jisho idato ataupun ru idato ya minasang ya. Ru idato maknanya kalau, ketika, seperti itu. Jadi kalau ada kalimat yang menggunakan jisho bertemu dengan to, ataupun kata sifat i-nya disandingkan bertemu dengan to, ataupun kata sifat na ataupun kata benda bertemu dengan da tambahkan dengan to, jadi memiliki makna kalau ya minasang ya, ataupun ketika. Nah, contoh di sini hanasuto kalau bicara, ataupun takaito kalau mahal, dan himadato kalau senggang, seperti itu ya minasang ya. Terus selanjutnya ada kata kerja bentuk ba'aiwa. Ba'aiwa ini maknanya jika ataupun kalau. Untuk rumusnya menggunakan kata kerja bentuk futsu, ada kata sifat i-nya dibawakan, kata sifat na-nya juga dibawakan, dan kata benda no. Kata benda ditempel dengan no, lalu ba'aiwa ya minasang ya. Ingat kalau ba'ai ini rumusnya futsu inano ba'aiwa. Futsu inano ba'ai, seperti itu. Ada contohnya di sini ada mani au ba'aiwa ikimas. Jika ataupun kalau akan sempat ataupun kalau sempat, ikimas akan pergi, seperti itu ya minasang ya. Terus ada contoh kata sifat i-nya juga yasui ba'aiwa kaitai des. Kalau ataupun jika murah, ingin membeli. Dan ini dia kasih untuk contoh kata sifatnya.
Himana ba aywa tetsudatte itadake masenka? Jika ataupun kalau senggang, dapatkah Anda membantu saya? Seperti itu ya minasang ya. Terus di sini ada bungkai nagara. Nagara ini maknanya ini sambil, dan nagara ini adalah terjemahan awal ya minasang ya. Jadi si nagaranya ini diterjemahkan terlebih dahulu. Untuk rumusnya ada kata kerja bentuk mas, masnya dihilangkan ditambah dengan nagara. Contohnya di sini ada tabe nagara eigo mimas, sambil ya. Ingat karena negara terjemahan awal jadi yang dibacanya nagaranya dulu. Sambil makan akan menonton TV, akan menonton film, ataupun sambil makan menonton film, seperti itu. Selanjutnya ada sama seperti negara, ini ada kata kerja bentuk mas, masnya dihilangkan ditambah dengan yasui ataupun nikui. Ini tuh kayak lawan kata itu ya minasang, seperti lawan kata. Untuk kalau menggunakan mudah itu menggunakan yasui, kalau susah itu nikui. Jadi yasui dan nikui ini lawan kata. Kalau yasui itu mudah, nikui itu susah ataupun sulit. Nah, contoh seperti ada konomono wa tabe yasui des. Makanan ini mudah dimakan. Mudah dimakan. Contoh untuk nikui, kono kanji wa yomi ni kui. Kono kanji wa yomi ni kui. Kanji ini sulit dibaca. Seperti itu ya minasang. Kita dulu minasang. Kram tangannya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ada panasi ya, panasi. Oke, panasi. Sebenarnya panasi ini sama seperti bungkai yang mamani. Mamani ataupun mama. Biarkan begitu saja. Nah, sama karena panasi dan mama ini dua bungkai yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama ya minasang ya. Jadi panasi dan mama ini sebenarnya bungkainya berbeda tapi maknanya tidak jauh berbeda ataupun hampir sama ya. Contohnya rumusnya di sini ada panasi. Rumus dari panasi ada kata kerja bentuk mas, masnya dihilangkan ditambahkan panasi. Contohnya minasang di sini ada daremu itte. Gomen. Maksudnya ini daremo inakute. Jadi bukan itte ya. Daremo inakute doa ga aki panasi dame des. Karena tidak ada siapapun ya, karena tidak ada siapapun pintunya membiarkan terus-menerus terbuka tidak boleh. Jadi harus ditutup pintunya. Maka perumpamaannya seperti jadi harus ditutup karena tidak ada siapapun ya minasangnya, tidak boleh terbuka, seperti itu minasang. Oke. Selanjutnya ada sugimas. Sugimas ini maknanya terlalu banyak ataupun berlebihan ya minasang ya. Terlalu banyak ataupun berlebihan. Jadi kan kalau ada pepatah yang mengatakan terlalu banyak itu tidak boleh, seperti itu. Nah, jadi untuk terlalu banyak menggunakan kata bungkai sugimas. Nah, untuk sugimas ini juga masuknya ke kelompok 2 ya, bukan kelompok 1. Jadi jika ingin dirubah ke bentuk futsu masuknya kelompok 2. Contoh jika ingin dirubah ke bentuk jisho jadi sugiru, ataupun ketika dirubah ke bentuk nai suginai, ataupun yang lainnya sugitai atau sugita atau sugite. Jadi bukan kelompok 1, ingat kelompok 2. Untuk rumusnya masih sama, kata kerja bentuk mas, masnya dihilangkan ditambah dengan sugimas. Kata sifat, untuk kata sifat juga sama, kata sifat i ataupun na, i dan na nya dihilangkan
tambah dengan sugimas. Contoh di sini ada mizo o nomi sugimas, terlalu banyak minum air. Untuk selanjutnya ada juga contoh kata sifat i-nya. Kono kanji wa muzukasi sugimas. Kanji ini terlalu sulit. Kanji ini terlalu sulit. Jadi berlebihan. Sebenarnya ini tidak terlalu sulit kanji ini tuh. Cuman karena maknanya berlebihan jadi menggunakan sugimas. Dan ada kata kerja bentuk kata sifat na juga, nigiyaka sugimas, terlalu ramai. Oke, seperti itu ya minasangnya. Cukup sampai di sini aja minasang pembahasannya, karena bungke yang telah saya pelajari hari ini itu sampai dengan sugimas saja. Kita kembali ke bungke-bungke berikutnya di hari yang berikutnya juga ya minasangnya. Saya Jamaluddin, mohon maaf jika ada ucapan ataupun perkataan yang kurang mengenakan ataupun penjelasan yang kurang jelas. Karena saya juga sama masih belajar ya minasangnya, jadi maafkan saja. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.